Jenderal Bintang 3 jadi saksi ahli, terdakwa Teddy Minahasa tanyakan soal ini. Kok orang seperti Pak Teddy Minahasa bisa dipromosikan sampai 3 kali jadi Kapolda dan jabatannya strategis betul? Artinya di dalam tubuh Polri sendiri tidak mampu memantau karir seseorang, tidak mampu memantau kepribadian seseorang. Kemudian saya juga bercuriga, apakah karena Pak Teddy Minahasa ini punya kemampuan finansial yang lebih? Apakah Jenderal masih ingat asas legalitas bagaimana yang diatur di dalam pasal 1 ayat ke-1 KUHP? Itu ingat sekali. Bahwa tiada satu orang yang bisa dihukum tanpa ada undang-undang mengaturnya. Terima kasih. Beliau guru saya, Pak. Tentunya masih ingat beliau mengajarkan itu. Tadi Jenderal mengatakan bahwa ketentuannya dilarang. Saya bertanya, ketentuan mana yang melarang sabu yang telah disita, kemudian akan atau berencana digunakan untuk entrapment terhadap target operasi? Jenderal Bintang 3 menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jenderal polisi itu yakni Komjen Pol Awil Lutan dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli dari Badan Narkotika Nasional. Pada kesempatan itu, Teddy bertanya kepada Komjen Awil Lutan soal apakah tindak penyalahgunaan narkoba selalu berkaitan dengan motif ekonomi atau adakah motif lainnya. Awil tegas menjawab belum pernah ada. Jadi untuk narkotika memang yang paling utama adalah motif ekonomi. Tapi ada motif lain seperti motif balas dendam yang terjadi di kartel luar negeri. Nah, untuk Indonesia yang terbanyak adalah motif ekonomi. Begitulah ujar Awil. Dalam temuannya dia menyampaikan bahwa pendapatan per kapita berbanding lurus dengan pemakaian narkoba di suatu negara. Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu undang-undang narkotika kita baru keluar, itu jumlah pemakai narkotika Indonesia hanya 0,0001%. Income per kapita kita waktu itu hanya 300 US dollar. Malaysia waktu itu 3% dari jumlah penduduk mereka karena income mereka lebih tinggi dari kita. Jadi di situ ketahuan bahwa income per kapita berbanding lurus dengan pemakaian narkotika. Jadi kalau tadi ditanya motif ekonomi lebih besar di Indonesia. Begitulah sambungnya. Mendengar jawaban itu, Teddy kemudian bertanya mengenai motif penyalahgunaan narkoba dengan alasan loyalitas atau takut kepada seseorang. Awil pun merespon, saya rasa selama saya bertugas lama di Kesatuan Narkotika dan Kepala BNN, belum pernah ada kasus asas loyalitas kita pakai untuk membenarkan penyalahgunaan narkotika. Diketahui kasus yang menjerat Teddy Minahasa berawal saat Polres Bukit Tinggi hendak memusnahkan 40 kg sabu. Namun dia yang ketika itu menjabat Kapolda Sumbar diduga memerintahkan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara untuk menukar 5 kg sabu dengan tawas. Penggelapan barang bukti narkoba akhirnya terbongkar melalui rangkaian pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Sebanyak 1,7 kg sabu telah diedarkan, sedangkan 3,3 kg sisanya berhasil disita petugas. Komjen Pol Awil Lutan, salah satu saksi ahli dari BNN dalam kasus peredaran narkoba Irjen Pol Teddy Minahasa. Dalam kesaksiannya, dia sempat mengungkapkan detail teknik undercover buy yang dilakukan polisi. Dia menjelaskan, undercover buy adalah pembelian narkoba yang punya kaitan dengan kejahatan narkoba oleh undercover agent demi mendapatkan narkoba sebagai barang bukti untuk menangkap tersangka. Selain menjelaskan undercover buy, Awil Lutan juga menjelaskan penjebakan yang dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa tidaklah legal. Ilegalnya undercover buy yang dilakukan Teddy ini lantaran tidak adanya surat perintah yang menyertai penjebakan tersebut. Awil juga menambahkan, surat perintah ini harus didapatkan terlebih dahulu dari Kapolri atau pejabat tinggi untuk menghindari bentrok dengan satuan lainnya. Sehingga penjebakan yang dilakukan tanpa adanya surat perintah ini hukumnya liar. Cekatannya, Komjen Pol Awil Lutan dalam mengungkap kasus ini membuat publik bertanya tentang profil dan rekam jejak Jenderal Bintang 3 ini. Komjen Pol Awil Lutan lahir pada 1 Juni 1947 di Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Dia merupakan alumni Akpol 1968. Ketika masih aktif di Polri, dia sempat menjadi Kepala Badan Koordinasi Narkotika Nasional, namanya sebelum menjadi BNN.